Selamat pagi. Ketemu lagi bareng Onimus Channel di sini. Kali ini ada satu buah pekerjaan dengan satu unit TV LED dengan merek Polytron. Dan menurut yang punya TV ini katanya mati total, tidak ada indikator nyala ataupun tanda kehidupan pada TV ini. Dan akan lebih jelas akan saya coba dan nanti apa betul TV ini mati total dan apa bisa untuk di servis, bisa atau tidaknya nanti kita lanjutkan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kalian, demi untuk kelancaran dan semangatnya untuk diri saya untuk berkonten, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share, silakan. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung aja menuju ke TV-nya. Oke, seperti ini TV-nya ya. Ini mereknya Polytron. Polytron dengan tipe seri berapa ini? Sebentar. Kita lihat di tampilan belakang. Oke, untuk seri itu PLD ya. PLD 24T800. Itu seperti apa akan saya coba saya hidupkan. Oh, betul mati total. Kita coba dulu. Oke, kita coba, kita colokkan ini, kita tancapkan di sini ya. Apa betul mati total atau gimana? Kita colokkan di sini. Bismillah. Oke, ternyata betul tidak ada kehidupan ya. Biasanya di sini ada indikator nyala seharusnya, tapi ini memang tidak hidup ya. Padahal udah nyelok di steker ya, di stop kontak. Dan sekarang kita coba, kita buka aja langsung. Oke, kita buka dulu ya. Untuk Oke, ternyata kondisinya sudah seperti ini. Ini sudah menggunakan kacun yang 3 kabel ya, sudah menggunakan modul eksternal. Dan seharusnya perlu dipahami untuk semuanya ya. Untuk TV LED gunakanlah untuk kacun kalau memang sudah darurat posisinya. Gunakan, jangan menggunakan yang 3 kabel, karena ini akan dampaknya merusak bagian mainboard ini kalau menggunakan ini. Tapi kalau sudah mentok tidak ada solusi, gunakan yang menggunakan 5 kabel ya. Contoh yang seperti ini bisa ya. Ini untuk yang 5 kabel, baik menggunakan yang IC. Kalau ini yang tipe berapa ini, ada yang sistem apa pakai STR yang 5 kabel. Ini jangan menggunakan ini, karena ini kadang bisa mengakibatkan tegangan over dan dampaknya bisa mainboard ikutan mati ya. Tapi kalau menggunakan yang 5 kabel itu 99% untuk regulator bisa terkopling dengan aman tuh ya. Dan sekarang kemungkinan mudah-mudahan mati karena bagian ini, dan akan saya cek. Sebelumnya akan saya coba saya ganti dulu untuk PSU nya ya, karena juga udah disolder ulang ini ya. Ntar nanti akan saya coba saya ganti. Saya cek sebelum pergantian ini, karena ini terjadi mati total. Dan sebelum lebih lanjut secara fix saya ganti, akan saya tes dulu mainboard ini, apa mainboard ini masih hidup atau tidak. Sekarang tak ganti dulu.
Oke, sebelum ada pergantian saya cek dulu ya untuk komponen regulator power supply ini ya. Ini bagian dioda terjadi short ya, yang ini enggak, kalau ini short ya, short. Terus ini juga short juga, dan bisa juga dari dioda ini sendiri yang mati. Ini juga kelihatan kosong ya, kosong. Ini bisa juga dari transistor FET ini yang mati. Karena keadaannya seperti ini kondisinya, akan saya coba dengan power supply yang hidup sebelum menindaklanjuti ya, dan semoga untuk mainboardnya ini ya tidak kena ya. Kalau kena berarti ya terlalu banyak makan biaya. Sekarang saya persiapkan dulu ini untuk sebuah regulator yang sudah saya siapkan ya. Ini juga milik Polytron, dan ini akan saya coba saya teskan ke sini. Kalau nanti mainboardnya tidak kena berarti harus saya ganti yang ini. Tapi kalau nanti kena harus konsultasi sama yang punya ya, karena endingnya cukup lumayan memakan biaya. Sekarang saya tes dulu. Oke, sudah saya pasang ya untuk ini, untuk regulatornya ya, power supply-nya, dan ini yang aslinya ya. Dan sekarang akan saya tes apa mainboardnya bisa bekerja atau tidak ya. Sekarang saya colokkan dulu di sini. Bismillah. Oke, sudah saya serahkan. Oke, lampu indikator nyala ya, lampu indikator nyala, dan coba kita tekan bagian power ya, sambil perhatikan untuk lampu indikator yang biru ini. Tapi dia tidak hidup, tidak bisa berkedip ya. Seharusnya biasanya lampu ini mati. Apa yang rusak juga dari mainboard ini apa dari ini? Tapi sebelum lanjut saya cek dulu tegangannya ya, apa sudah masuk di sini. Kita cek dulu. Oke, kita cek dulu untuk tegangannya apa masuk di sini ya. Kita perhatikan di sini. Ini bagian tuner yang 5 volt belum, karena ini belum bekerja ya. Sekarang yang 3,3 volt, 3,3 hadir ada ya, tapi di yang 5 voltnya belum keluar karena ini masih keadaan standby ya. Saya coba saya nyalakan, saya kontrol apa dari switch ini yang rusak, akan saya jumper pakai ini ya. Apa nanti lampu ini berkedip. Sekarang saya angkat dulu sebentar. Ini bagian power, saya saya shortkan di sini, sambil lalu perhatikan lampu yang ini. Oke, lampu sudah tidak standby ya. Ini keadaan TV star berarti. Dan kita cek apa di 5 voltnya hadir yang ke tuner. Kita coba ini mainboard sudah bekerja ya. Kalau diperhatikan dari indikator, kalau ini udah 5 voltnya hadir berarti mainboard ini bisa digunakan. Sebentar, cari posisi dulu. Oke, kita lihat yang 5 voltnya hadir 4,9
berarti 5 volt hadir. Berarti bisa dipastikan mainboard insya Allah masih aman. Cuma bagian LED tidak nyala ya, bagian PL nya tidak nyala. Kemungkinan di PL nya rusak. Akan saya coba cek dulu. Oke, setelah saya pengecekan dari untuk lampu LED ini yang ada di TV ini, ternyata lampunya masih hidup ya, bagian PL nya masih hidup. Dan ini sudah saya tutup lagi ya, tapi ini sudah saya cek masih hidup. Dan karena ternyata ini bagian power ini, kalau yang aslinya ini bagian inverternya tegangan yang ke LED itu 40 volt atau 39 volt ya, di atas 35 lah. Ternyata membutuhkan tegangan yang besar. Dan kalau power supply ini gantiannya ini ternyata ini cuma 24 volt, sehingga di saat TV on LED tidak bisa hidup ya. Dan ini untuk solusinya akan saya kasih menggunakan step up ini ya, menggunakan step up. Dan ini sudah saya persiapkan untuk saya kasih R senilai 1 kilo ya, 1 kilo. Dan ini untuk kakinya, ini kaki nomor pin 2 ini kita angkat dari PCB ini ya, kita angkat dari PCB ini. Sebentar, kurang fokus. Kita angkat dan kasih resistor seperti ini ya, kasih resistor. Oke, kan saya pasang dan nanti akan saya jelaskan dan saya kasih tahukan. Oke, sementara yang sudah saya pasang baru segini ya. Ini diperhatikan untuk di sini step up ini ada bagian input ya, input min dan input plus atau positif dan negatif. Dari input ini kita ambil dari yang 12 volt ya, kita ambil dari 12 volt power supply ini. Terus kita setting untuk FR ini ya, kita setting sesuai kebutuhan dari PL TV ini. Dan ini outputnya ya, kita setting sesuai dengan kebutuhan PL ini. Dan ini bagian untuk yang ke baterai-nya, dan kita pasang jangan sampai terbalik. Untuk yang positif harus di posisi positif, negatif di negatif. Oke, akan saya pasang dulu. Kita pasang di positif, dicari positifnya ini dipasang di sini, dan ini yang negatif di sini. Oke, sudah saya pasang. Oke, hasilnya seperti ini ya untuk pemasangannya. Dan ini R, terus masuk ke bagian power supply. Ini yang ada tulisannya di sini NA di sini ya. Sebentar, ini terbalik ya. Ini ada tulisannya NA di sini. Sebentar, kurang terang ya. Di sini ada tulisannya NA. Nah, masuknya di pin ini melalui R ke IC pin 2. Seperti ini. Ini untuk mengantisipasi untuk mengakali sebuah PL yang aslinya ini kan tegangannya kurang karena hanya 24 volt. Jadi yang dibutuhkan pada PL ini sekisaran hampir 40 volt. Dan setelah itu kita setting ya melalui VR ini ya. Dan sekarang akan saya coba, saya nyalakan apa bisa nyala untuk TV-nya. Dan sebentar, kita letakkan di sini dulu. Sekarang akan saya coba, saya nyalakan untuk TV-nya. Oke, kita colokkan ya untuk kabel stekernya ini. Sebentar, di sini
Colokkan di sini. Bismillah. Oke, dan sekarang lampu LED nyala. Dan oh ya, tadi ini tombol switch ini juga rusak, sudah saya ganti ya, sudah saya ganti. Dan sekarang tinggal saya hidupkan. Kita tekan powernya. Oke, bagian perhatikan lampu PL hidup ya, bagian celah-celah ini hidup. Dan kalau kita matikan, mati, dan kita hidupkan, LED mati, terus lampu PL nyala, berarti TV ini sudah bekerja untuk PL nya. Dan sekarang kita coba intip bagian tampilannya, atau bisa coba kita ambil. Oke, ternyata muncul tulisan Polytron. Dan sekarang akan saya coba kasih antena dulu sebentar. Tapi maaf, ini terbalik ya. Ini saya kasih antena untuk di sini, dan speaker sudah saya pasang. Oke, TV udah nyala. Kita lihat untuk tampilannya. Oke, dan kita pindah channel. Oke, TV pun sudah bisa nyala seperti itu. Oke, hanya seperti itu solusinya, dan semoga buat yang juga baru belajar ya di dunia elektronik tetap semangat, karena pasti akan menemukan solusinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu di video-video yang akan datang.